Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, para pemirsa, khususnya peserta kelas online diet sehat tanpa obat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan bagaimana kelas DSTO ini akan menjadikan kita sehat. Eh, Mungkin pemirsa mestinya sudah melihat pengantar kelas online DSTO yang video pertama. Nah, di sini kita menyambung dari pengantar tersebut. Nah, kita mulai ini eh, bahasan materi ya tentang tujuan dari diet sehat itu sebenarnya seperti apa DSTO ini ya. Jadi ini yang dalam video pertama sudah saya terangkan parameter kondisi sehat metabolik ini menurut WHO ya. Jadi WHO ini membuat parameter bagaimana seorang itu sehat. Tidak ada gangguan metabolik ya, dalam tubuhnya. Ini harus memenuhi kriteria ini. Yang pertama adalah lingkar pinggang. Pria normalnya di bawah 90, wanita di bawah 80. Nah, ini jadi parameter pertama. Karena apa? Ini sangat penting. Karena ini menunjukkan kadar trigliserid kita. Jadi, ya, seperti yang kita ketahui bahwa trigliserid atau lemak ini bisa dibuat dalam tubuh manusia dan disimpan di pipi, paha, perut, ya, terutama di perut. Ya. Mungkin bisa dilihat perut yang besar itu banyak lemaknya. Nah, ini kadar lemak itu bisa diketahui dari ini, lingkar pinggang ini. Kalau ini lebih dari 90 atau wanita lebih dari 80, berarti kadar lemak dalam tubuhnya itu sangat banyak. Dan kalau dibiarkan terus bertambah, ini akan menuju ke obesitas. Nah, mensyaratkan ini harus di bawah 90 untuk laki-laki, wanita di bawah. Kemudian tekanan darah. Normal adalah 130 per 80. Ya. Jadi ini berkaitan dengan apa di dalam tubuh itu ya. Kalau sampai di atas itu ada kemungkinan ya darahnya terlalu kental, jadi banyak zat-zat mungkin yang membuat darah kental atau mungkin juga di dalamnya itu ada faktor stresor yang tidak tercover dengan baik ya. Mungkin banyak pikiran untuk banyak pekerjaan menumpuk ya, tapi tidak pernah direcovery atau tidak pernah diistirahatkan, dirilekkan ya. Nah, kalau itu kurang relaksasinya itu bisa lama-lama meningkat ya, berhipertensi. Kemudian HbA1c. HbA1c itu adalah Hb atau hemoglobin yang istilahnya cacat, rusak karena dirusak oleh gula. Nah, ini parameter ya. Kalau orang normal ya, hasilnya di bawah 5,7. Kalau orang diabetes bisa mencapai 9, 10, 11, 12, bahkan sampai 15. Artinya apa kalau sampai tinggi berarti banyak hemoglobin rusak karena gula. Berarti kalau hemoglobinnya menunjukkan banyak kerusakan berarti otomatis organ-organ lain pun sebenarnya banyak kerusakan. Cuma yang bisa dideteksi adalah Hb atau hemoglobin. Nah, ini bisa diukur. Untuk ginjal ya benar banyak rusak, tapi nanti terukurnya itu kalau sudah terlanjur rusak, maka ureum kreatinin naik ya. Nah, berarti kalau ureum kreatinin naik, ginjal rusak total ya. Nah, BA1C ini sebagai penunjuk seberapa besar kerusakan organ-organ dalam tubuh kita.
Kemudian yang berikutnya adalah HDL kolesterol. Jadi HDL itu harus di atas 40 untuk pria, wanita di atas 50. HDL ini adalah kolesterol yang baik. Jadi sifat HDL ini me, apa ya, misalnya memulung, scavenger yang memulung eh, lemak-lemak jahat. Jadi sifatnya seperti pemulung HDL ini. Jadi yang jahat-jahat itu diambili untuk dibersihkan. Ya. Maka kalau HDL-nya ini tinggi, tubuh kita akan sehat. Karena apa yang kotoran-kotoran akan diambili oleh HDL. Ya, HDL ini akan tinggi, akan muncul. HDL ini diproduksi oleh tubuh kita, di liver. Ya. Kalau HDL-nya tinggi, kita akan sehat. Bagaimana cara menaikkan HDL dengan cara puasa. Ya. Jadi HDL itu muncul kala kondisi kita nggak ada makanan dari luar. Ya. Otomatis HDL naik. Sebaliknya kalau kita sering makan, yang naik adalah LDL. Kebalikannya. Kemudian gula darah puasa. Tubuh kita hanya mengizinkan sekitar 100 ya. Kalau sampai di atas itu maka itu bukan tanda-tanda menuju diabetes. Nah, kita pola hidupnya itu pola hidup bagus, nah, maka akan terjaga di bawah. Dan yang keenam, trigliserid. Trigliserid ini ada lemak yang dibentuk oleh tubuh kita, oleh liver, karena kita kelebihan makan. Jadi gini, tubuh kita itu sudah disetting oleh Sang Pencipta, oleh Allah SWT. Tubuh kita itu hanya diizinkan gula beredar dalam darah kita itu 125 miligram per desiliter maksimal ya gitu. Jadi hanya diizinkan seperti itu karena memang tubuh tahu di atas 125 itu akan merusak organ-organ, merusak ginjal, merusak mata, merusak jantung dan sebagainya. Nah, dalam darah ini orang yang masih normal itu hanya diizinkan di bawah 126. Nah, kemudian ya 126 itu kalau dikonversi darah kita kan ada 6 liter ya. Ada 6 liter darah. Maka kalau dikonversi hanya diizinkan sekitar 2 sendok teh gula beredar dalam darah kita. Tapi coba bayangkan, kita sehari itu makan berapa sendok ya. Ini gula bukan hanya gula pasir ya. Nasi menjadi gula, mie menjadi gula, roti menjadi gula, ya. Manis-manis yang lain itu kalau dipecah-pecah menjadi gula. Lah, berpiring-piring yang kita makan itu masuk dalam tubuh, tubuh hanya mengizinkan di bawah 2 sendok teh. Tapi kita makannya adalah berpiring-piring. Ya. Paling enggak sehari kan 3 piring ya, pagi siang malam. Kemudian gulanya tadi kemana? Gitu pertanyaan. Sementara yang beredar kan hanya 120. Nah, gula tadi oleh liver itu akan dirubah menjadi trigliserid atau lemak. Jadi ini tahu ya kenapa meskipun kita makan 5 piring 10 piring gula di gula darah kita kalau dihitung ya paling di bawah 125. Itu bagi yang masih normal, mungkin untuk anak-anak, remaja. Kalau orang diabetes ya bisa 400, 500. Karena pada orang normal itu masih bagus fungsi organnya sehingga gulanya yang masuk ini akan diubah menjadi trigliserid. Lah, trigliserid ini diproduksi atau dibuat di liver, disimpan dalam perut kita tadi. Lah, alat untuk menyimpan atau mengantarkan trigliserid ke perut itu adalah LDL. Nah, kalau trigliseridnya tinggi, otomatis LDL-nya akan. Kemudian parameter yang ketujuh, hasil-hasil di atas
itu dicapai tanpa mengkonsumsi obat. Maka kalau ada orang tensi normal, gula normal, HbA1 normal, tapi minum obat, itu menurut WHO belum sehat metabolik. Ya. Jadi menurut WHO sehat metabolik ini hasilnya normal, tapi itu dicapai tanpa konsumsi obat. Ini standar WHO. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, nah, ini bisa. Caranya dengan apa? Dengan memperbaiki lifestyle ini. Ya, salah satu upayanya adalah dengan DSTO ini, mengikuti pola makan, pola lifestyle DSTO. Maka di dalam kelas DSTO ini kita mentargetkan agar hasil-hasil ini bisa kita capai tanpa obat. Karena dengan obat medis itu tidak mungkin tercapai ini. Salah satunya nomor 7 ini. Nggak boleh dengan obat untuk menuju ini. Nah, jadi caranya dengan lifestyle, bukan dengan minum obat. Ini WHO loh ya yang bilang. Ini ya tujuan kita nanti ke sini. Bagi Anda peserta DSTO, tujuan kita mencapai ini. Ya. Dan ini tercapai sekali lagi tidak dengan mengkonsumsi obat, obat apapun, obat kimia apapun. Ya ini ya tujuan kita. Nah kemudian setelah mengetahui tujuan ini, yuk kita mengenal sel tubuh kita. Ya. Jadi ya Bapak Ibu semua, Mas-mas Bapak, apa yang saya ajarkan ini adalah sesuai ilmu biologi dan kedokteran. Jadi bukan hanya teori menurut pendapat saya aja enggak, tapi ini berdasarkan fakta ilmiah. Ya, kita bukain susunan sel kita. Ini susunan sel kita ya. Ini tubuh kita ini diperkirakan ada sekitar 60 triliun sel ya. Nah, ketika dipecah-pecah-pecah kita memiliki sel ya. Jadi bagian unsur tubuh kita terkecil itu namanya sel. Sel ini ya ini seperti kapsul ini. Nah, ini kalau dibelah, sel itu isinya ini. Ada inti sel ini namanya nukleus. Di dalam inti sel ini ada DNA. DNA itu isinya program yang mengatur sel itu berfungsi sebagai apa. Kalau itu sel pankreas ya program untuk membuat insulin. Kalau itu sel jantung ya program untuk berdetak. Ini DNA. Kalau apa itu di dunia kesehatan ini berisi resep. Jadi resep untuk membuat insulin, resep untuk jantung berdetak gitu. Kemudian selain DNA, RNA. Kalau RNA ini copy resep. RNA ini mengcopy dari program ini untuk dibawa keluar inti sel ke sini, ribosom mesin cetak untuk nanti program ini akan dijalankan di pabriknya ini. Namanya ribosom. Ini adalah inti sel. Kemudian organela selanjutnya, ya, ini tadi ya ribosom. Ribosom itu adalah mesin cetak sel kita. Jadi kayak ini ya, kita kan punya sel darah merah ya. Itu tiap 3 bulan itu harus dicetak karena apa? Umur sel darah merah itu 3 bulan. Nah, kalau kita misalkan habis donor kan diambil itu satu valve itu akan nanti tubuh akan menggantinya, akan memproduksinya. Di mana produksinya? Di sumsum dan di sumsum ini ada ribosom inilah tempat produksi. Atau di sel rambut misalkan. Nah, rambut ini nanti akan dicetak di sini banyak ya. Kulit misalkan juga di sini. Nah, ya. Jadi ribosom ini adalah mesin cetak. Kebalikannya lisosom ini adalah mesin daur ulang.
Jadi zat-zat yang tidak berguna, termasuk virus, bakteri, itu nanti oleh sel ini akan dihancurkan di sini. Pokoknya semua dalam tubuh kita yang nggak berguna, ini akan dihancurkan di sini, di daur ulang. Nah, lisosom dan ribosom ini kerjanya berlawanan. Kalau kita habis makan, maka yang nyala ribosom. Lisosomnya mandek. Tapi kalau kita puasa, nggak makan lebih dari 12 jam, yang nyala lisosom, ribosom mandek. Jadi ini ada maksudnya. Ketika kita makan, kan energi full. Nah, tugasnya ini mencetak. Ketika kita puasa, kan tidak ada nutrisi. Nah, ini nyala. Nah, maksudnya ini menyala supaya apa? Supaya bisa mengumpulkan zat-zat yang nggak berguna tadi didaur ulang. Kan itu sel yang rusak, sel yang out, yang berpenyakitan, itu akan dihancurkan sekalian oleh lisosom ini untuk nanti diganti dengan sel yang baru. Maka keduanya ini sangat penting ya, supaya tubuh ini seimbang ya. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran kita ayat 7 ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi Allah itu ya menciptakan kamu, menyempurnakan kamu dan membuatmu seimbang ya, seimbang. Jadi dalam tubuh ini akan berjalan seimbang. Kita harus menyelaraskan. Nah, coba bayangkan kalau kita makan terus nggak pernah puasa. Ya. Ini yang nyala terus, mesin cetak terus. Artinya apa? Tubuh itu dalam kondisi cetak, cetak, cetak terus. Lah, sel yang rusak ini numpuk, 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 numpuk. Akhirnya apa kalau numpuk? Ya jadi penyakit. Ya. Jadi penyakit. Coba ya, sel pankreas yang rusak dibiarkan di sini. Ya. Sel darah merah yang rusak biarkan di sini. Kemudian sel-sel yang lain, misalkan sel kulit yang rusak dibiarkan di sini. Ya, coba sekarang bayangkan, misalkan sel payudara, ya, sel payudara ada yang rusak dan yang rusak itu ada di genetiknya, genetik kontrol pertumbuhannya. Jadi payudara yang harusnya tumbuh segitu, nggak tambah lagi, kontrolnya rusak. Sehingga apa? Sehingga mencetak terus. Berarti sel payudaranya nambah, nambah, nambah terus. Itu yang disebut kanker. Karena apa? Sel kontrolnya itu rusak. Lah, sel yang seperti itu harusnya segera dihancurkan oleh lisosom ini. Tapi syaratnya itu dalam kondisi puasa. Kalau nggak pernah puasa, akhirnya apa? Sel yang rusak tadi dibiarkan tumbuh sampai akhirnya nggak terhingga. Nah, itu yang disebut kanker itu. Jadi jangan biarkan ribosom ini nyala terus. Harus diselingi, lisosom juga harus dinyalakan. Sebaliknya, lisosom jangan dinyalakan terus. Jadi, nah, lisosom nyala terus ini terutama terjadi pada orang kelaparan. Maka ada saatnya kita makan, ada saatnya kita puasa supaya seimbang. Maka kunci sehat itu ada di sini, ada di puasa dan makan ini. Nah, di dalam DSTO nanti memang saya ajarkan untuk puasa medis, ya, intermittent fasting. Nah, memang untuk menciptakan keseimbangan ini, sehingga apa? Sel yang rusak-rusak yang menyebabkan kanker, menyebabkan asma, menyebabkan uh, susah punya keturunan dan lain sebagainya itu didaur ulang, jadi dimatikan sekalian untuk diganti sel yang baru. Nah, itu ya, penggantian sel itu terjadi waktu tidur. Ya, kan tidur ini juga sangat penting. Ini ya, ini lisosom, ribosom ya, oke. Kemudian retikulum endoplasmik dan badan Golgi ini adalah untuk menyempurnakan hasil cetakan ini. Jadi ibaratnya kalau ini pabrik kainnya, ribosom ini
Ini tempat untuk menjahitkan di retikulum ini. Kemudian badan Golgi ini memberi kancingnya, ya, menjadilah sebuah baju. Kemudian ini ada mitokondria. Mitokondria ini adalah energi, sumber listrik atau kompor ya. Jadi kita makan, kemudian kita bisa berdetak, otak berpikir, paru-paru bernapas, ya, kaki bisa berjalan. Ini karena pengaruh dari ATP yang diproduksi di sini. Dan ini sumber utama kalau ada gula yang diambil adalah gula. Kalau gula nggak ada, baru mengambil lemak. Kita yang kebiasaan selama ini, ya, karena ada gula banyak, akhirnya menggunakan gula terus. Sementara lemak sebenarnya banyak numpuk di tubuh kita, tapi nggak pernah digunakan. Nah, lemaknya makin numpuk, 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 dan itu baik untuk kesehatan. Oke, ini adalah organela sel-sel kita seperti ini. Ini fungsinya masing-masing yang kita. Ini keterangan fungsinya. Jadi ribosom ini mesin cetak, lisosom ini daur ulang, ya, lisosom ini aktif ketika puasa. DNA ini adalah resepnya atau program untuk sel itu membuat sesuatu. Nah, ini kopi resepnya untuk dia bakteri. Kemudian untuk menjaga keseimbangannya ini yang tadi supaya nggak timbul penyakit, caranya bagaimana? Nah, caranya dengan ini, puasa dengan 5 pilar puasa. Yang pertama puasa. Tadi untuk apa? Untuk mengaktifkan mesin daur ulang. Jadi ini ya, sudah saya katakan ya, puasa ini bukan ya manfaatnya itu oleh Prof. Yoshinori Osumi. Ya, beliau orang Jepang tahun 2016. Lalu beliau mendapat hadiah Nobel. Di penemuannya bahwa puasa bermanfaat untuk itu. Istilahnya menjaga keseimbangan tubuh sehingga tetap sehat. Kemudian yang kedua, makan rendah karbohidrat. Jadi nanti kaitannya dengan gula-gula itu adalah mengeluarkan banyak radikal bebas. Kan banyak radikal. Jadi radikal bebas terbanyak dalam tubuh kita memang berasal dari gula. Gula berasal dari nah, sini nanti yang kita ajarkan memang dan kita tekan seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini berfungsi untuk melatih tubuh kita itu supaya tidak lemah. Jadi ada kalanya memang kita harus memberi stressor pada tubuh kita supaya tubuh kita nanti beradaptasi yang disebut hormesis. Kalau kita nggak pernah tubuh kita nggak pernah diberi stressor, akhirnya tubuh kita nggak pernah adaptasi dan akhirnya malah lemah, nggak pernah angkat 5 kilo, nah nanti ada beban 5 kilo aja udah nggak kuat, akhirnya ototnya mengecil semua. Nah, aktivitas fisik ini harus terus supaya tubuh ini nggak lemah. Kemudian rendah stres, jadi utama diupayakan kita tidak boleh terlalu banyak stresor ya, stresor psikis dan fisik ya. Jadi nggak boleh terus menerus ya. Ya misalkan stres ya penting, stres itu identik sama dengan aktivitas fisik ya. Jadi memang ada stresor dalam tubuh kita, namun kita harus bisa menetralkan dengan cara apa nih yang kelima ini, tidur berkualitas, pikiran rileks, beribadah, berdoa. Jadi dibuat tubuh ini ada kalanya untuk rileks ya.
Nah, di sini keseimbangannya di sini. Satu, stresor. Stresor ini puasa, rendah karbohidrat, tinggi aktivitas fisik. Ini adalah stresor. Ada waktunya. Kemudian ada waktunya kita untuk menetralkan stresor itu. Kapan? Yaitu malam hari untuk tidur, waktu untuk refreshing, ya, ibadah itu dan untuk merendahkan stresor. Nah ini 5 ini harus terus silih berganti terus. Ya, tubuh akan adaptasi dan akan normal. Maka dengan 5 ini penyakit yang Bapak Ibu derita apa saja itu akan sembuh semua. Dengan puasa ini, wah, semua sel-sel yang nggak berguna itu akan digiling, didaur ulang. Jadi, ini saya katakan sangat penting. Nanti sel yang dirusak tadi, dibunuh tadi, kan di waktu tidur. Ya, tentang cara untuk menuju ini sehat metabolik menurut WHO. Oke, kan itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang autofagi atau puasa medis atau intermittent. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.